Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku sekalian dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan sehat, semangat, serta mudah untuk mengingat pembelajaran yang akan kakak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, izinkan kakak untuk memperkenalkan diri. Nama kakak Widya Rahmawati. Kalian bisa memanggil kakak Kak Yaya. Kakak berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia, kampus daerah Sumedang. Kakak tahu nih, kalian pasti udah sangat excited banget nih untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Tapi tunggu dulu, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita memanjatkan doa agar ilmu yang kita terima hari ini menjadi berkah. Nah, kita akan berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai dari sekarang. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Semoga apa yang kita doakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dapat dengan mudah untuk menyerap materi pembelajaran. Nah, di video kali ini kita bakal mempelajari tentang tema 1, subtema 1, kelas 5 semester 1, yaitu tentang alat gerak atau organ pergerakan pada hewan dan manusia. Kira-kira apa aja ya organ atau alat gerak hewan dan manusia itu? Apa sama atau beda? Yuk kita simak video selanjutnya. Nah, di video pembelajaran kali ini kita bakal ngebahas tentang alat gerak hewan terlebih dahulu, karena di tema 1 kita akan membahas organ gerak hewan, dan untuk organ gerak manusia kita akan singgung sedikit saja di akhir pembelajaran. Nah, selanjutnya kakak akan membacakan mengenai kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD yang akan kita bahas pada video kali ini, serta indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Ngomong-ngomong, adik-adik tahu nggak kalau pembahasan mengenai alat gerak ini ternyata sudah tertera loh di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14. Nah, biar lebih semangat, yuk kita dengerin lagu yang bakal kakak putar setelah ini. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Sebelum kita masuk ke materi, kira-kira apa ya alat gerak itu? Ada yang lewat di belakang kakak. Coba adik-adik perhatiin, si Asep ini dia berjalan dari kanan ke kiri, melewati rumput, pohon, dan bunga-bunga serta bukit, dan dia berjalan sambil membaca buku. Kira-kira apa ya hubungannya kegiatan si Asep di belakang kakak ini dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Nah, udah tahu belum jawabannya? Yap, benar sekali adik-adik, kegiatan si Asep barusan dinamakan dengan bergerak. Jadi kegiatan berjalan itu juga termasuk bergerak. Nah, bergerak itu secara umum merupakan perpindahan benda dari satu titik ke titik lain, baik bagian tubuhnya maupun seluruh tubuhnya. Biasanya bergerak dipicu oleh rangsangan dari luar maupun dari dalam.
Nah, kalau misalnya kegiatan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar dan rangsangan dari dalam itu apa itu, Kak? Nah, jadi kalau misalnya rangsangan dari luar itu tuh dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya nih, kita kehujanan, hujannya turun kan. Jadi kita agar tidak kebasahan, kita biasanya berlari mencari tempat yang teduh. Itu contohnya adalah rangsangan dari luar. Nah, kalau misalnya rangsangan dari dalam, misalnya kita merasakan gatel kan, kita akan menggaruk. Nah, itu tuh biasanya dipengaruhi oleh rangsangan dari dalam. Nah, alat gerak sendiri terbagi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif ini disebut juga dengan tulang, dan alat gerak aktif itu otot. Otot dan tulang ini tidak mungkin terpisahkan karena otot menempel pada tulang. Manusia memiliki kaki untuk bergerak dan telinga untuk menjaga keseimbangan, yang mana keduanya sama-sama merupakan alat gerak pada manusia. Berbeda dengan manusia, hewan memiliki berbagai macam alat gerak tergantung jenisnya, yaitu sayap, ekor, sirip, dan otot. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Burung bergerak dengan menggunakan pundi-pundi udara yang terletak di bawah sayapnya, yang kita kenal dengan istilah terbang. Kemudian alat gerak selanjutnya yaitu ekor. Ekor memiliki fungsi yang sama dengan telinga manusia, yaitu sebagai alat keseimbangan. Singa merupakan salah satu contoh hewan yang menggunakan ekor sebagai alat gerak mereka. Kemudian alat gerak hewan selanjutnya yaitu sirip. Sirip biasanya dimiliki oleh hewan air seperti ikan. Nama gerak hewan yang menggunakan sirip dinamakan dengan berenang. Dan yang terakhir yaitu hewan yang menggunakan otot sebagai alat geraknya. Contoh hewan yang menggunakan otot sebagai alat gerak yaitu ular. Wah, ternyata banyak sekali ya, dan unik-unik sekali alat gerak pada hewan ini. Sekarang coba adik-adik cocokkan gambar hewan dan alat geraknya. Oke, kalau sudah, kita cocokkan jawabannya ya. Nah, untuk soal ini adik-adik benar berapa nih? Tulis di kolom komentar ya, berapa benernya. Selanjutnya kakak mau adik-adik membaca cerita yang akan kakak paparkan berikut ini. Setelah membaca cerita tadi, kakak mau tanya nih, kira-kira apa ya amanat atau pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita yang telah kita baca tadi, dan mana yang merupakan pokok bacaan dari setiap paragraf yang telah kita baca barusan mengenai cerita kelinci dan kura-kura. Benar ya, kita tidak boleh memiliki sifat sombong dan meremehkan orang lain seperti kelinci. Kita harus seperti kura-kura yang pantang menyerah demi membuktikan bahwa kita bisa meskipun saingan kita jauh lebih hebat di mata kita. Karena kunci kesuksesan itu sendiri tidak ada yang instan. Semua harus didasari dengan usaha dan kerja keras serta sifat pantang menyerah seperti kura-kura. Dari tadi kakak selalu ngomong ide pokok. Sebenarnya apa sih ide pokok paragraf itu? Ide pokok merupakan inti dari sebuah paragraf yang mana memiliki fungsi untuk memudahkan pembaca untuk mengetahui pokok pikiran yang ditulis oleh si penulis. Cara menentukan ide pokok yaitu membaca seluruh paragraf dan menentukan mana kalimat yang merupakan induk dari sebuah paragraf. Ide pokok biasanya terletak pada awal atau akhir paragraf. Oke, sepertinya untuk pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Tadi kita udah belajar tentang alat gerak pada hewan dan manusia.
Bahkan ternyata monyet yang struktur tubuhnya agak menyerupai manusia pun ternyata mempunyai alat gerak yang sangat berbeda. Kemudian kita juga sudah membaca cerita mengenai kisah kelinci dan kura-kura yang mengajarkan kita untuk selalu berusaha bekerja keras, pantang menyerah, menghargai orang lain, dan menghindari sifat sombong. Sayang sekali ya, pembelajaran kita kali ini dicukupkan sampai di sini. Sebagai penutup, kakak mau adik-adik tulisin di buku adik-adik masing-masing atau di kolom komentar mengenai cerita kelinci dan kura-kura dengan menggunakan bahasa adik-adik sendiri. Dan mana yang merupakan ide pokok dari karangan yang adik-adik buat. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, nanti kakak akan berusaha menjawab pertanyaan yang telah adik-adik berikan. Baiklah, sekian dari kakak. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ucapan dan kekurangan dalam video pembelajaran yang kakak buat. Kakak ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.